Mengudara dari Jalan Madukoro, Kota Semarang, Jawa Tengah, inilah Oles Balsem, obrolan seru sama Balmon Semarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, hai Sobat Frekuensi Sugeng Rawu. Selamat datang di Oles Balsem, obrolan seru sama Balmon Semarang. Bersama saya Wina yang akan memandu podcast ini hingga akhir acara nanti. Nah, Oles Balsem ini merupakan podcast persembahan dari Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 1 Semarang yang akan membahas berbagai isu menarik seputar telekomunikasi, spektrum frekuensi radio, ataupun isu terkini lainnya. Nah, di episode kali ini sangatlah spesial karena sekarang sudah hadir di sebelah Wina ini Bapak Direktur Pengendalian Ditjen SDPPI Kementerian Kominfo, Bapak Sabirin Mohtar, yang konon kabarnya nih akan berbagi info menarik seputar kebijakan terkait pengawasan dan pengendalian spektrum frekuensi radio. Oke, sebelum kita mulai ngobrol, kita sapa dulu. Selamat datang Bapak, halo. Halo. Gimana kabarnya Pak Sabirin? Alhamdulillah. Sehat ya, alhamdulillah. Oke Pak, jadi ini kan kali ini kita mau ngobrol-ngobrol seputar pengawasan dan pengendalian spektrum frekuensi radio nih Pak ya. Dan Kementerian Kominfo ini kan melalui Ditjen SDPPI khususnya Direktorat Pengendalian ini kan sudah berkomitmen serius nih Pak untuk terus mengoptimalkan penggunaan frekuensi radio yang tertib dan juga sesuai peruntukannya. Nah, peran Bapak sendiri selaku Direktur Pengendalian ini untuk selalu memastikan nih penggunaan dan pengelolaan frekuensi radio tetap tertib dan juga sesuai peruntukannya itu seperti apa Pak? Boleh di-share ke Sobat Frekuensi. Ya, terima kasih Mbak. Sesuai dengan tugas pokok fungsi Direktorat Pengendalian, bersama-sama rekan-rekan UPT semuanya melakukan pengawasan dan pengendalian di bidang spektrum frekuensi radio dan alat perangkat telekomunikasi ya. Jadi kita ingin memastikan spektrum yang dimiliki oleh pemegang izin itu clear, tidak ada intervensi dan tidak ada gangguan juga terhadap penggunanya, sehingga dari pemegang izin itu menyampaikan spektrum kepada masyarakat atau SLA-nya kepada masyarakat itu clear, jadi tidak ada interferensi, tidak ada gangguan, termasuk juga alat perangkat yang dimiliki oleh masyarakat maupun oleh penyelenggara itu harus komplain terhadap regulasi. Oh oke. Jadi untuk memastikan tidak adanya gangguan frekuensi itu sendiri ya Pak ya. Nah, berbicara tentang pengawasan dan pengendalian spektrum frekuensi radio nih Pak, bagaimana sih Pak pendelegasian wewenang dari Direktorat Pengendalian kepada unit pelaksana teknis di seluruh Indonesia nih terkait khususnya 18 subservice pita frekuensi radio Pak? Ya, jadi teman-teman di Balai Monitor ini, di UPT ini setiap tahun ditetapkan perjanjian kinerja untuk memantau 18 servis itu. Jadi terhadap 18 servis itu, khususnya untuk tahun ini, seluruh kabupaten harus dipantau oleh teman-teman. Jadi seluruh kabupaten harus dipantau dan tahun ini tiap hari mereka harus melakukan pemantauan secara intens. Sibuk banget ya Pak ya. Jadi mereka harus ini dan kita ukur per triwulan, kita evaluasi capaian-capaian yang terhadap 18 servis itu. Apakah ada gangguan, apakah ada yang tidak patuh terhadap penggunaan spektrum maupun alat perangkat telekomunikasi. Itu secara umum ya. Oke Pak. Nah, tadi juga Oles Balsem nih, tim Oles Balsem sempat dapat bocoran nih ya. Katanya Pak Sabirin ini punya misi no blank spot monitoring nih ke depannya. Nah, itu boleh juga dijelaskan dong Pak, itu misinya seperti apa sih Pak? Ya, kita tahu bahwa alat perangkat atau sarana prasarana spektrum frekuensi kita untuk melakukan monitoring ini khususnya kayak seperti contoh Semarang. Ini ada 36 kabupaten ya. 36, tapi belum semua kabupaten itu ada radio station kita. Oh iya, betul. Jadi kalau berbicara real time, jadi kita harus kirim dulu petugas ke beberapa kabupaten yang tidak ada stasiun monitoring tetap.
karena stasiun tetap kita ini hanya di beberapa kabupaten di Semarang. Mm-mm. Nah, untuk menutup celah-celah blank spot ini sementara kita pakai mobile. Jadi ketika melakukan monitoring rutin, teman-teman Balmon melakukan pakai mobile. Itu mobile monitoring, itu lengkap tuh alatnya. Bisa monitoring, bisa memastikan titik lokasi sumber gangguan. Iya. Dan juga ada alat jinjing atau portable. Iya. Nah, itu mereka juga punya alat itu untuk menutup daerah-daerah blank spot itu. Oke, ini menarik ya Pak, Iya. supaya tidak adanya blank spot monitoring itu Iya. sendiri ya. Oke Pak, nah berarti dampaknya itu akan seperti apa sih Pak kepada UPT, kepada unit pelaksana teknis khususnya Balmon Semarang nih Pak, terkait misi yang akan Bapak implementasikan ini Pak? Ya, tingkat kepatuhan para pengguna spektrum makin meningkat. Oke. Sehingga keluhan masyarakat atau masyarakat yang tadinya belum paham tentang spektrum, yang tadinya belum berizin, dengan adanya teman-teman Balmon ini melakukan edukasi ke mereka, mensosialisasi tentang spektrum itu apa. Kalau mereka menggunakan alat atau perangkat atau spektrum yang sembarangan saja, impact-nya bisa kemana-mana. Karena kita tahu spektrum frekuensi ini tanpa batas. Iya. Bisa saja dari Semarang ini tahu-tahu muncul sampai Australia. Oh iya betul. Bisa ke Amerika, bisa ke yang paling berbahaya ini ke penerbangan. Oh iya betul. Jadi itu. Bisa membahayakan keselamatan Iya, juga itu ya Pak. betul. Oke. Ya, selain itu Pak, mungkin ada penambahan sarana prasarana nggak Pak? Dan misalnya dengan no blank spot monitoring ini nanti akan dibangun lagi stasiun monitoring di tiap kabupaten kota atau bagaimana Pak? Ya, ini kita sedang eskalasi ya, kita ngevaluasi titik-titik mana yang kita prioritaskan untuk kita nambah site atau alat perangkat, baik itu mobile maupun itu jinjing. Oh, oke. Jadi kita akan tambah, sekarang sudah ada 140-an alat monitoring kita ya, baik tetap maupun bergerak maupun portable, dan kita akan tambah terus. Karena kita tahu kalau berbasis kabupaten kan ada 500 kabupaten ya. Dan ini yang harus kita prioritaskan, sumber-sumber gangguan yang potensi atau yang perlu pengamanan khusus itu yang kita prioritaskan nantinya. Oke, jadi memang misinya ke depan ini bakal menarik banget nih ya Pak ya, karena akan mencapai no blank spot monitoring itu tadi ya Pak. Oke, tadi kita sudah ngobrol banyak nih Pak tentang komitmen Bapak yang secara serius nih terhadap misi no blank spot monitoring ini. Nah, sekarang mungkin ada pesan-pesan nggak Pak khususnya buat sobat frekuensi nih Pak? Bagaimana sih Pak pentingnya untuk terus menggunakan frekuensi radio yang sesuai dengan regulasi, yang tertib dan juga sesuai peruntukannya Pak? Boleh disampaikan ke sobat frekuensi Pak? Ya, jadi rekan-rekan sahabat frekuensi, marilah kita tak bosan-bosannya mengedukasi masyarakat ya, yang belum paham tentang spektrum frekuensi ini. Kita selalu mengedukasi mereka bagaimana pentingnya spektrum frekuensi ini, baik untuk keselamatan maupun untuk pemanfaatan penggunaan sehari-hari. Jadi harapan kita dengan spektrum frekuensi ini kita dapat menyatukan negeri. Oh, amin. Itu yang ini. Jadi itu harapan saya ke teman-teman sahabat frekuensi. Jadi selalu mengedukasi masyarakat, apa sih itu spektrum frekuensi, apa sih alat perangkat telekomunikasi yang bersertifikat yang harus digunakan oleh masyarakat. Frekuensi satukan negeri ya Pak. Oke, mantep banget nih. Oke, baik kalau begitu Wina sampaikan terima kasih kepada Bapak Sobirin yang sudah menyediakan waktunya untuk hadir di studio Oles Balsem, dan juga Wina mengucapkan terima kasih kepada sobat frekuensi yang sudah stay dari awal podcast hingga akhir acara ini. Nah, tenang aja nih, Wina akan selalu hadir di episode selanjutnya, dan juga kita akan membahas berbagai isu menarik seputar telekomunikasi, spektrum frekuensi radio, dan juga isu terkini lainnya. Baik deh, kalau gitu Wina pamit undur diri dulu. Kuy, maridah!